Tadi aneh nggak sih? Tadi lucu nggak sih? Masa ada ibu-ibu sholat tapi goyang-goyang kayak nari-nari gitu? Iya. Lah, di mana? Loh, itu yang tadi di belakangnya pendopo kan ada yang sholat. Dan kamu nggak usah ngaco, di belakangnya pendopo tuh tembok. Dan pada saat paginya aku kesana itu tembok. Welcome to Oppo You Guys with Dan Jack. Ayo namamu. Dani. And Nick. Selama banget Dan. Fuck. Agak gagal ya openingnya padahal ini udah Iya. pakai gelap-gelapan Udah gini pakai ya. suara dalam-dalam. Waduh, agak effort ya. Harus. Rada susah. Kenapa sih kok harus kayak gelap-gelapan terus suaranya disosok-sokin tuh mau bahas apa emangnya hari ini? Kebetulan di episode 5 ini kita bakalan bahas tentang horror. Oke. Wah gila suaraku Oke. saking lama saya. Jadi kita episode 5 ini bakal ngomongin tentang horror experience. Udah cukup ya suara-suara berat ya. Udah capek. Udah capek. Effortnya lumayan banyak loh Dan ya. Radanya susah. Ini masih mau agak gelap-gelapan terus nih. Iya, boleh nyalain gak? Ntar. Oke. Nah kayaknya kacamata gue itu. Makasih bro. Oke. Padahal tadi udah ada kayak antisipasi gitu loh, udah pakai. Antisipasi buat pakai sunglasses soalnya ini terang banget sumpah. Oke. Oke, jadi untuk memulai kan ya, pertama ya paling kita ngomongin tentang dikit-dikit of our experiences. Episode 5 gitu. Mungkin kalau menurutku sendiri selama hidupku di dunia ini kayak aku udah di protect sama the Holy Spirit up in heavens. Oh, amin. Gak pernah diganggu. Oke, iya sih. Kalau misalnya diganggu itu, kalau aku ya, aku dari kecil pun udah ada nih beberapa Udah ada pengalaman. Iya, senggol-senggol ya. Nyenggol bang. Ngawur banget senggol bang. Oke. Jadi ceritanya ini bukan di rumahku. Ini langsung kayak cerita flashback ke masa kecilku ya. Jadi pada saat itu rumahku yang lama tuh harus direnovasi. Karena kayak ada mau ditambahin di beberapa bagian, akhirnya mengharuskan keluarga buat pindah kontrak. Kita kontrak masih di satu area sih sama rumahku yang lama itu. Di rumah kontrakan itu sering kejadian. Oh my god. Bener, dari yang dipindahin, diliatin itu Dipindahin? tuh ada semua. Nah, kayaknya ini yang dipindahin itu kakakku. Jadi kakakku cewek Tiba-tiba angkat pindah gitu. Iya, jadi kan kita pada saat itu kamar bareng kan, tidur bareng kan, masih kecil-kecil tidur bareng. Tiba-tiba satu malam dia tuh nangis-nangis. Pas bangun udah di ruang tamu. Gitu, padahal jaraknya itu udah ya ada lah jarak gitu. Aku nggak ngerti ini masih nggak seberapa aneh ya, karena kan kita nggak ngerti Bisa dia tuh dipindahin atau sleepwalking. moonwalk. Ini aku udah mau serem loh. Oh, sorry. Ngakak. Aduh, sampai muncrat sleep moonwalk. Aduh. Ya, kita nggak ngerti itu pindah atau sleepwalking kan. Nangis-nangis. Karena ya itu kayak pada saat bangun udah bukan di kamar. Anehnya tuh di sini. Pas bangun kamar tamunya itu ngadep ke kamar mandi. Kayak sebelahnya kamar tamu tuh ada kamar mandi gitu loh. Di kamar mandi itu ada suara orang mandi. Terus Ada suara orang mandi kayak bener-bener biar gitu. Itu kakakku beneran cerita sendiri ya. Itu bener-bener kayak ada suara air, lampu nyala, dikira papa kita mandi. Pas balik ke kamar, papanya lagi tidur. Kita bertiga tidur semua. Gak tahu deh itu siapa yang mandi. Tuh. Oh shit, beneran. Itu. jangan-jangan Siapa yang nguliin rumah lo itu lagi nitip. Nah, siapa tuh nggak ngerti deh. Dan Yeah. sebenarnya masih banyak banget. Kalau menurutku yang paling epic itu masih di rumah yang sama ya. Ada 2 kejadian yang paling epic. Apa tuh? Pada saat itu kita berdua ditinggal di rumah kontrakan karena pada saat itu mbak-mbak yang bantu itu nggak nginep. Jadi kayak masuk pagi pulang sore gitu. Jadi pada saat itu sore-sore mau kayak maghrib gitu, orang tua berdua ngecek rumah lama, ngecek progresnya renovasi. Kita berdua cuman ditinggal berdua di kontrakan, lagi duduk-duduk di ruang televisi, kayak ruang keluarga. Ruang keluarga. Nah, posisinya ruang keluarga itu kalau misalnya ke depan itu tuh ada TV, di belakangnya TV ada ruang tamu dan pintu buat keluar. Bisa dibayangin nggak? Yeah. Jadi ini ruang keluarga,
TV, di depannya itu ada Exit. kamar tamu ada sama pintu exit. Oke. Nah, Iya. ceritanya kita berdua lagi duduk kan, kayak nonton TV aja biasa sore-sore gitu habis mandi sore. Nonton TV. Kok ya di depan jendela, di jendela paling depan dekatnya pintu keluar, itu tuh ada kayak putih-putih ada rambutnya, Nick. Terus kayak kakakku kayak ngomong gitu kan, "Dek, lihat deh itu di depan apa?" gitu. "Oh iya Mbak, apaan ya?" gitu, gak ngerti kan. Dan anehnya aku gak tahu kenapa setiap diliatin gitu. Diliatin? Iya kan nampak kan. Oh iya. Putih. Iya. Kayak menyatu sama gorden gitu. Kan masih ada fitras kan. Fitras Iya, itu tahu, yang kayak gorden yang bening. gorden bening, Ya iya, itu tahu. kayak nyatu gitu putih-putihnya gitu. Terus kayak apa ya gak tahu deh. Nah makanya anehnya kita berdua itu setiap diliatin tuh nggak ada yang takut. Malah ada nih, ini yang paling epic ya menurutku. Ini beneran pas aku masih kecil berdua. Malah diajak judi. Waduh, enggak gitu dong, coy. Jadi masih di rumah yang sama. Pada saat itu habis mandi sore. Habis mandi, yaudah kayak masih kecil juga, masih bocah gitu, mandi, ganti baju bareng. Jadi ini ceritanya pintu kamar mandi gini, ini pintu kamar buat ganti baju. Iya. Jadi kayak ada satu kamar yang memang isinya tuh Buat baju-baju ganti doang, baju, buat ganti gudang baju. sama baju-baju kita. Pada saat itu habis mandi langsung pindah ke kamar yang buat ganti baju kan. Nah, kamu bisa bayangin kan kalau misalnya pintu itu kan atasnya kan selalu ada jendela ventilasi. Iya. Di situ coy, pas nengok begini, ya pas itu ceritanya berdua tuh lagi kayak ganti baju biasa, habis mandi gitu kan. Kok aku rasa dia ngeliatin nih dari Iya, atas, dari titik itu, titik yang ventilasi, jendela ventilasi atasnya pintu itu. Pas dilihat gini, bener dong, kamu tahu apa yang kulihat? Kepala monyet merah banget. Aduh, itu kepala kayak orang utan gitu, gede. Aku nggak tahu itu manusia apa orang utan, tinggi banget. Lagi ngintipin gitu, rambutnya merahnya merah api gitu, kayak gitu-gitu tapi masih lebih nyala lagi. Kenapa kamu nunjukin baju Kimi atau Giminya? Ini bisa on frame sebentar untuk melihat perbandingan merah ya semerah ini ya. Ya, ini ya. Tapi iya segitu. Itu bener-bener rambutnya kayak krebo gitu, awut-awutan, kepala monyet gitu. Aku nggak tahu sih itu monyet apa orang hutan. Ngeliatin kita berdua. Dan lucunya kita nggak takut. Malah kayak, "Bang, jangan liatin dong, Bang." malah kayak gitu, kayak sama kayak yang tadi putih-putih itu. Kayak aku nanya, "Mbak, lihat deh di atas ada apaan?" Wah, keren Gitu. ya. Apaan dah? Nggak ngerti. Ya udah kita ketawa berdua, ngetawain si itu. Ngetawain si monyet. Itu sih, itu aneh banget. Monyetnya kayak dalam hati, monyet nih anak. Bener-bener. Gak takut malah ngeliatin doang. Bangsat. Makanya. Oh, dan terakhir di rumah itu juga aku sempat mikir kakakku tuh kembar. Yes. Karena apa? Karena 2-3 kali aku selalu ngelihat ada another version of my sister. What? Yes, dia pakai, aku masih inget dia pakai dress warnanya oranye, tapi kulitnya lebih terang gitu, lebih kuning gitu kulitnya. Dan aku sampai kayak tanya beberapa kali ke mamaku, "Mah, kakak tuh kembar ta? Kakak tuh kembar kah?" Karena ya tuh kayak Emang ada kayak pernah ngeliat dua gitu ya? iya, kayak lari-lari gitu ngakak. Dan ya Kamu ajak main? karena aku nganggap mereka tuh kembar gitu loh. Kamu ajak main? Ya ada gitu loh. Dia ada gitu. Dan itu gila banget sih. Itu serem anjing. Aku nanya loh. Berarti secara tidak langsung kamu pernah interaksi dengan makhluk halus? Lebih kebingung sih nanya. Kayak kamu tuh apa gitu loh. Karena kan masih kecil kan, nggak ngerti kan. Kayak misalnya kalaupun masih kecil diajak orang main ya pasti ya mau-mau aja Iya, gitu loh. bener. Tapi kenapa kok tiba-tiba aku ngerasa kakakku jadi dua gitu loh. Kenapa kalian berdua lagi main bareng kalian? Itu sih. Sampai akhirnya ya nanya loh, "Ma, kayaknya dulu tuh pas kecil tuh ada Brojolnya kembara." 2 deh, Ma. Ada kembarannya deh gitu. Kayak perasaan satu ada yang tinggal di klinik. Gitu. Iya sih, tapi serem sih. Serem-serem sih Kalau di rumah misalkan kayak ada sih satu kasus kalau misalkan aku ya, bukan aku sih, ibuku. Kamu diceritain mama. Jadi aku diceritain ibuku, kalau kamu di rumah, sedangkan mamaku ini posisinya lagi di apartemen. Jadi dia tuh dulu kuliah di Amerika. Jadi dia tinggal di apartemen. Dia kan tinggal sama her friend. Ada salah satu temannya dia dari Bandung gitu. Oke. Dia tinggal bareng. Nah, temen ini kan suka party, suka kayak Yes, kayak pulang malam-malam gitu iya. kan.
pada siang hari tuh ngomong, Sil gue malam ini bakalan living my life. Gue bakalan nge-club ya. Party, Nanti gue gitu. pulangnya rada pagian. Oh iya. Oke. Dah. Pada malam itu mamaku lagi kerjain tugas. Kan? Kerjain tugas. Tek kerjain. Nah itu dia masuk jam 2 pagi gak salah. Temennya itu. Temennya pagi jam 2 pagi masuk ke kamarnya, masuk ke apartemennya gitu loh. Oke. Masuk. Lu udah balik aja. Nah, mukanya si temennya mamaku ini pucet banget. To the point kayak lu gak apa-apa. Diem orangnya. Sampai ditanyain kamu nggak apa-apa, Iya, are you kamu nggak fine? apa-apa? Gitu. Are you okay? Kamu gak apa-apa dah. Nah, dan mamaku ini kan tidurnya kayak twin bed kan. Jadi kayak bisa gitu kan. Twin bed sebelahan, kakak adik Sebelahan. atau beda kamar? Sebelahan. Kakak adik. Kakak adik. Tingkat atau Tingkat beda? enggak, sebelahan. Oh sebelahan, Nah, oke. jadi mamaku ya udah, mamaku tiduran ya sambil ngerjain laptop itu udah taruh, lalu tidur. Nah, tapi kamu tahu tuh rasanya orang kalau misalkan pokoknya mamaku itu berasumsi kalau dia ini capek. Sakit, capek gitu Capek, ya. udah partinya Padahal- party was shit, bro. Padahal I have to go home. Padahal tadi pamitnya nggak apa-apa nih. Nah, gitu. padahal pamitnya fine-fine aja. Nah, Iya. akhirnya kamu tahu tuh rasanya kalau diliatin orang dari belakang. Tahu kan? Tahu Jadi sih. dia itu akhirnya habis selesai itu langsung keranjang, cuy. Langsung keranjang, langsung tiduran. Temennya mamamu itu. Tapi ngadepnya ke mamaku. Oh shit. Udah ada mamaku. Itulah mamaku. Udah Tidur. nggak apa-apa, paling capek doang gitu. Tapi masih ngerasa kalau si dia tuh ngeliatin Iya. aku nih. Jadi mamaku ngeliat the other way around. Jadi kayak ngeliatin misalkan aku tidur sini, terus dia ngeliatin sini, udah aku lihat situ terus. Belakangin gitu ya. Iya, kita kayak belakangin Soalnya gitu kayak loh. nggak nyaman gitu kan. Kenapa sih diliatin Terus terus? ngeliatin gitu. gue Iya. tahu gue cantik. Oke. Akhirnya gini. Besok paginya dan ranjang sebelah itu bersih sebersih-bersihnya. Rapi serapi-rapinya. Kayak nggak ada orang yang tidur. Kayak nggak gitu. ada orang yang tidur. Dirapiin mungkin sama Rapi serapi-rapinya itu sampai kamu tahu misalkan kayak kamu tuh hotel biasanya kalau bersihin ranjang klimis gitu. klimis ya. banget kan, Iya. rapi banget kan. Iya. Tahu besok kayak apa? Ditelepon mamaku. Sil, sorry ya aku tidur rumah temanku kemarin. Wow, itu Mamaku langsung merinding dan itu terus tadinya malam siapa yang tidur sebelahnya dia? makanya cuy. Ya itu sih. Ini. Nggak enaknya ya. Tapi bedanya itu setannya setan internasional. Nah itu. Nggak kampiungan. Ngomong-ngomong tentang setan internasional Iya, gitu iya. ya. Aku selalu nggak percaya kalau di luar negeri itu ada setan juga, Nick. Jadi kayak dulu ya pas kecil anggapanku setan tuh cuma ada di Indonesia. Cuma lokal doang ya. Iya, cuman lokal doang. Kayak kan nggak ngerti ya macamnya. Indo Pride Kayak since a kid. dan tahu kan kayak Indonesia tuh kan sangat kental dengan mistis, Ya, mitos benar, dan benar, sebagainya kan. Jadi kayak iya tuh tumbuh dengan pocong kuntilanak tuh aku kira setan di luar negeri tuh nggak ada. Kayak Kayak setannya nggak punya first class ya. nggak punya first class maksudnya. Nggak bisa internasional gue. Oh nggak punya tiket pesawat buat kayak Iya, kemana gitu ya. iya. Iya, sampai akhirnya satu cerita pas itu aku di Jepang. Itu aku nginep di salah satu hotel tua, hotel lama gitu di kaki Gunung Fuji. Karena pada saat itu memang jadwalnya seharian dan besoknya aku masih kayak explore di Gunung Fuji. Terus pas itu ya nginep gitu berempat, memang yang dari toiletnya tuh masih yang kuno, terus tidurnya tuh masih yang di tatami. Tahu tatami kan kayak apa? Kayak di lantai gitu. Kasur Iya, kasur yang lantai, harus ya, halus. kita toto dulu ya, Iya, yang tahu, gitu, tahu. yang kayak tradisional Jepang gitu. Satu malam aku ngobrol nih sama mama, ngobrol berdua sama mamaku kayak ya udah kayak mah enak ya Jepang gini. Itu posisi papahku mandi dan kakakku sudah tidur di belakangnya mamaku. Jadi kakakku, mamaku, aku gitu. Aku paling pojok gitu. Ada pada depan sama mamaku dan pas itu sudah memang mau tidur kan. Lagi ngobrol. Tiba-tiba ada yang nyolek dong dari belakang. Nyolek ditolak telinga aku gini tek gitu. Terus aku langsung kayak set gini. Aku nanya mamaku, "Mah, kok ada yang noel telinganya adek?" Gitu kan. Terus mamaku udah kayak langsung ngomong, "Udah, Dek, tidur." Papaku langsung disuruh cepet-cepet keluar mandi, tidur. Kayak akhirnya berempat tidur. Bener-bener di tek giniin. Aku nggak tahu itu siapa yang noel. Terus habis itu kalau ada yang Noel terus kamu liatin terus ada setan Jepang ya. Sumimasen.
Kalau enggak arah keluar. Gomenasai gitu. Gomenasai. Itadakimasu. Malah Ngajak makan. Makan bareng gila-gila ngawur. Itu sih kayak di toel gitu. Tapi serem ya. Beneran. Kayak tiba-tiba kayak ada yang ngeleng gitu ya. Kayak pas aku tengok ya nggak ada siapa-siapa di belakangku. Terus kayak udah ngomong gitu, mah kok ada di toel gitu. Terus kayak udah tidur. Yes. Tapi itu lumayan serem sih. Apalagi kalau kita ngomong dihantuin sama setan internasional. Waduh, ada cerita lagi nih ya tentang internasional gitu. Ya sih, kalau di Jepang nggak ada cerita horor apa sih ya kalau. Soalnya kalau aku selama di yang berhal mistis di luar negeri belum ada aku sampai sekarang. Ya aku pun juga adanya cuma experience satu adikku. Oh. Adikku itu kalau katanya orang-orang dulu kan nginep di suatu hotel. Kalau nggak salah di Malaysia atau Singapura gitu. Pokoknya aku tinggal di hotel tersebut. Tapi I'm not saying hotel is really good. Nah, Oke, intinya adikku itu diomongin sama orang pintar bisa ngeliat. Oh, memang faktanya bisa lihat. Katanya sih bisa ngeliat. Dan adikku sering ngomong tapi gak tahu sama siapa. Oh, sampai sekarang? Iya. Dan gini. Tapi kata orang itu dia itu ada yang nemenin, jagain dia, bukan buat jadi baik ya, means berarti. no harm. Ya. Nah tapi saat dia di itu hotel tersebut, nggak tahu di Singapura atau Malaysia, dia itu tiba-tiba suka banget keluar dan ke depan lift ketawa-ketawa. Astaga, aduh. Ke depan lift ngomong-ngomong ketawa-ketawa. Terus habis itu, terus aku kayak, Marki ngapain? Iya. Nunjuk apa? Lift. Nunjuk liftnya. Waduh. Aku kan kayak, hah? Aka? Kenapa nih? Cie. Langsung meminta pertolongan gitu. Langsung ya. takut. Kan saya juga takut. Kenapa gitu. Berdua ini cuman berdua lah kok ada yang ketiga. Ketawa-ketawa gitu. Kan maksudnya orang coba? ketiga. Di ghosting. Enggak. Itu kan Anda. Oke. Jadi gitu. Tapi serem sih. Maksudnya kita di internasional aja gitu, apalagi di Indo. Makanya. Mungkin kalau pengalaman kamu gede ada mungkin. Gede nggak ada sumpah. Nggak ada. Oh, okay. Sebosan itu dan mungkin memang proteksinya kencang gitu proteksi ya. kencang. Kayak kalau misalnya aku kayak pengalaman gede itu banyak itu SMP SMA. Karena kan di swasta Katolik yang masih gimana ya nyebutnya sekolah-sekolah kuno gitu loh, yang memang ada dari zaman-zaman suster-suster Belanda atau yang Romo gitu banyak sih. Kayak dari SMP itu untuk ngalamin sendiri pas SMP itu nggak ada, tapi dapat banyak cerita juga, terutama dari kakakku. Kakakku tuh kok kayaknya emang banyak ya, dia tuh pernah banyak teman. Nggak tahu dia kayak pernah sering diliatin mungkin, tapi nggak pernah takut gitu. Kayak kakakmu tuh disenengin dari 2 dimensi. Waduh. Dunia. Temannya banyak. Waduh. Agak bahaya ya kalau misalnya disenengin setan gitu, agak gimana gitu. Dia tuh pernah pas SMP itu ke toilet. Ya biasa kalau toilet perempuan kan kayak dibilik-bilik gitu kan. Nggak tahu gimana ceritanya, di toilet sebelahnya dia tuh aku nggak ngerti, memang lagi pendarahan, lagi dapat atau gimana, mohon maaf sebelumnya, kayak pendarahan atau gimana, tapi kok darahnya itu saking banyaknya sampai ke biliknya kakakku, sampai ke ruangannya kakakku. Kalau misalnya ya beneran, kalau misalnya kayak ya aku ada mamah, aku ada kakak, dan kakakku cewek. Ngerti lah kalau misalnya perempuan pendarahan atau lagi dapat gitu kan, ya kan sudah ada klosetnya, sudah ada sudah ada toiletnya gitu loh. Nggak tahu kenapa kok darahnya tuh bener-bener sampai melebar ke biliknya kakakku. Dan dia kayak bingung setengah mati lah, ini kenapa banyak banget darahnya. Mau ditanyain nanti malah disamperin kan repot ya. Jadi kayak udah langsung cepet-cepet. Tiba-tiba ada yang ngeprank. Selamat Anda terprank. Wah itu yang ngeprank manusia nggak apa-apa tuh. Yang ngeprank Mbak Ti itu gimana? Mbak Kun gitu. Mbak Kun. Ya kan agak serem ya. Akhirnya langsung ya udah cepet-cepet beres-beres, udah selesai keluar. Langsung dilompatin gitu darahnya. Dan bener-bener jadi Spider-Man seketika. Sorry. Tapi itu serem sih. Gak maksudnya tiba-tiba kayak ada darah di sebelah gitu ya. Iya kan bingung kan kalau kenapa, apa sakit apa, kalau kan
Kalau misalnya darah ya pertama kali yang langsung kepikiran lah, ya pasti kalau cewek kalau pendarahan, cewek menstruasi Iya. kan. Tapi kenapa kok banyak banget? Bener itu. Dan kalau cerita-cerita SMP itu banyak aku juga dapat dari kakaknya one of my friend. Jadi kakaknya temanku itu juga memang bisa lihat gitu. Dan sampai ada satu ketika dia itu disekap. Sekap sama salah satu ya mungkin penjaga sekolah. Dan itu bukan manusia, for sure. Ceritanya dia lagi kayak jalan gitu ke perpustakaan. Tiba-tiba dia kayak itu disekap dan dampaknya ke dia pingsan. Pada saat itu juga. Dan memang itu pada saat itu agak rame sih. Jadi kayak itu kayak salah satu penunggu sekolahnya itu kayak nyekap gitu. Aku nggak tahu ya tujuannya apa atau karena apa. Dan itu katanya nyekap itu gimana sih? Nyekap itu kayak apa ya sih? Ngambil paksa gitu loh. Kayak disekap penjahat gitu loh. Kayak dicuri. Disekap kayak itu sih. Terus sampai pingsan. Wow. Iya itu. Tapi itu kayak out of nowhere gitu ya? Out of nowhere. Iya, aku nggak tahu tujuannya itunya apa. Katanya sih yang nyekap bapak-bapak pakai berkuda. Bapak berkuda. Yes. Narnia dong. Kalau masih banyak banget ini ceritanya. Iya. Kalau misalnya juga yang di SMP itu banyak kayak SMP setannya. Iya, kayak banyak SMA pun harusnya ada loh. Jadi balik lagi yang ke SMP itu ceritanya kan aku OSIS, masuk OSIS dan pada saat itu kita nyelenggarain acara pada saat karnival, open house, kayak open house sekolah gitu. OSIS nyelenggarain acara rumah hantu. Haunted house dan haunted kita open house. Haunted house dan kita nggak tahu ya, kayak pinternya kita itu kita ngadain haunted house itu di tempat yang angker. Tempat yang agak angker di kelas yang paling angker gitu ceritanya. Nah, memang di kelas itu rumornya tuh sudah sering gitu ada rumor kalau ada yang suka nyusup. Jadi kayak ada ketambahan 1 aja gitu. Iya, 40 kok pas dihitung 41 gitu-gitulah pokoknya ada yang kayak gitu-gitu. Dan akhirnya pada saat hari H open house itu aku diceritain sama salah satu temenku yang pada saat itu berjaga jadi kayak setannya gitu loh. Jadi kayak penjaga yang sekaligus nakut-nakutin. Iya. Pada saat itu kita kayak ngasih aturan per sekali masuk itu maksimal 4 orang. Oke. Yes, pada saat 4 orang dia bertugas untuk ngagetin dari bawah gitu loh. Kayak dipegang kakinya, wow gitu. Pas dihitung kok kakinya 10. Padahal memang peraturannya kita maksimal tuh 4 orang. Tapi pas dihitung-hitung, lah kok jadi kok 10? Nambah sepasang kaki gitu kan agak berabe nih, langsung doa habis itu. Habis megang kaki 1, 2, 3, 4 langsung kayak 5 doa kami gitu. Loh, tapi itu wow. Itu kayak yang sekolah di cerita di sekolah kita juga kan. Itu pas aku SMP. Oh my god. Tapi pas aku SMP juga ada sih, dan katanya gimana yang tuh? cerita di mana. Jadi gini, di SMP itu dulu ceritanya ada yang pernah drowned di kolam renang. Oh, oke, di SMP-mu. Ya, and died. Oh, oke. Terus sekarang every jam berapa pagi gitu ada yang teriak. Itu urban legend atau kayak beneran legend? Katanya sih, kata security sih ada suara. Tapi bukan teriak, suara. Oh, oke. Dari kolam renang itu. Dari tempat kolam renang, bukan kolam. Bukan dari kedalaman kolam renang ya. Maksudnya kayak di lokasi kolam renang gitu. Iya. Ada suara teriakan gitu. Jadi kayak that kid suffering and no one helping. Ceritanya kayak gitu. Aduh. Ya, tapi ya memang sih kayak di semua sekolah lah. Kayak dari semua sekolah. Iya kan, kayak yang ngomongnya bekas kuburan, bekas rumah sakit itu kayak aku dari SD pun juga semuanya ngomongnya kayak gitu kan. Iya, kayak maksudnya kayak masih ada aja deh setan. Tapi ya mereka kan anggapannya penunggu dunia di sana sebelum kita pun hidup gitu ya. Jadi kita tidak boleh yang kayak egois gitu kayak keluar kamu ya, ini kan rumah saya gitu ya. Ya jadi gitu sih. Kalau di SMA sendiri, Nick, pengalaman di SMA itu
Gak ada sih, mentok-mentok cuma setiap pagi ada suara gamelan. Itu nggak tahu antara antara itu ada yang mainin atau setiap pagi emang rutinitas. Iya, tapi emang katanya di SMA kita kan emang sering emang kan ada adanya kayak gitu. Terus di studio tari yang di lantai 3 pernah ke sana enggak? Pernah. Yang dekatnya apa sih? Dekatnya Garden Rooftop. Ya, nah, itu juga ada tuh di situ. Pokoknya nggak tahu kenapa kan misalnya kalau kita ngomongin tentang gamelan ya. Kamu tahu yang kasusnya yang kalau kita ngelewatin gamelan itu kayak nggak boleh, kayak tabu gitu kan kalau misalnya iya. Kalau kita ngelewatin gamelan, kamu nggak bisa. Iya, nggak bisa buang air kecil. Ya, itu salah satu. Itu kita apa ya, nggak mau membuktikan itu mitos atau fakta, mending kita jauhin aja ya. Buat safety daripada gue nggak bisa ngomongnya. Daripada beneran dilangkain lah kok macet. Lah kok nggak bisa gitu. Gak bisa. Kan rada sulit ya nanti ya. Kalau dari SMA sendiri aku masih ada. Ya, kok masih ada? Kau pernah ngalamin satu? Apa tuh? Tapi ini aku ngalaminnya di SMA, tapi bukan di sekolah itu. Jadi pada saat itu LKTD OSIS lagi. LKTD OSIS. Iya. Kita di salah satu perkemahan gitu di daerah Malang. Ya, Malang apa di mana ya? Di Trawas. Aduh lupa pokoknya di Jawa Timur agak naik gitu. Kita memang LKTD OSIS dan pada saat itu ceritanya mau makan malam. Nick. Jadi pada saat mau makan malam, sebelum acara makan malam itu ada sesi. Nah, tapi sampai akhir sesi kenapa kok makanannya enggak datang-datang? Kayak kita bingung kan. Padahal iya kayak acaranya tuh padat gitu loh. Habis sesi itu harus makan malam karena setelah itu masih ada acara lagi gitu. Nah, itu kayak 10 menit sebelum acara makan malam itu, 10 menit sebelum makan tuh makanannya belum datang, banyak yang belum datang. Akhirnya ditugasin lah aku sama salah satu cewek temenku buat ke dapurnya, kayak disuruh sama gurunya gitu, coba dong dicek ataupun kalau misalnya ada beberapa makanan yang sudah datang bisa dibawa gitu ke sini biar gak molor-molor banget gitu loh waktunya. Akhirnya kita udah jalan itu udah sekitar jam 8, setengah 9 gitu, udah gelap banget. Kita jalanlah ke dapur. Karena dari tempat aula itu ke dapur tuh agak jalan gitu. Sampai di dapurnya itu modelannya tuh dapur sama ada pendopo kecil. Di depannya dapur tuh ada pendopo dan di situ aku lihat ada kayak ibu-ibu 3 gitu lagi motong-motong cabe atau gimana gitu. Ya tanya, "Bu, Pak, makanannya apa sudah ada yang jadi gitu?" "Oh iya tunggu sebentar nanti kalau misalnya sudah jadi kita antar gitu. Atau kalau misalnya sekarang udah ada yang siap kita bisa bawa nih." Tapi pada saat itu yang siap itu belum ada gitu loh. Akhirnya ya sudah, sampai di sini nggak apa-apa nih, kayak di dapurnya sama di pendopo tuh nggak apa-apa. Tapi aku ngelihat pas nyampe di pendopo itu, kok aku ngelihat di belakang ibu-ibunya. Jadi kan ibu-ibunya bertiga tuh duduk di pendopo gitu kan. Di belakangnya tuh ada orang sholat, cewek sholat pakai mukena ya. Maaf aku nggak ngerti, kurang tahu namanya ya. Pakai pakaian sholat gitu. Tapi kok dia goyang-goyang. Itu yang aku pada saat itu nggak berani nanya. Aku cuman batin, kenapa kok sholatnya goyang-goyang? Aku contohin ya, gini. Oh bukan. goyang keju dong. Iya. Oh iya anjing. Goyang-goyang gitu. Itu padahal pakai aku tahu kalau dia itu lagi sholat karena ada sajadahnya, ada dia pakai baju sholat gitu. Akhirnya aku cuman kayak aneh gitu kan. Pas balik aku tanya ke temenku cewek itu yang tadi ikut berdua bareng aku. Tadi aneh gak sih? Tadi lucu gak sih? Masa ada ibu-ibu sholat tapi goyang-goyang kayak nari-nari gitu. Lah di mana? Loh itu di belakangnya pendopo, yang tadi di belakangnya pendopo kan ada yang sholat. Dan kamu gak usah ngaco, di belakangnya pendopo tuh tembok. Itu tembok. Dan pada saat paginya aku kesana itu tembok. Dan malam itu pertama kali aku ke dapur situ. Pada saat itu aku ngelihat di belakangnya pendopo tuh hutan. Hutan dan ada si ibu, aduh sampai merinding sih, jujur merinding.
kayak di belakang pendopo itu ada ibu-ibu lagi sholat tapi itu wah kacau men. Oh, merinding bangsat. Kacau men. Iya. Sumpah. Dan pada saat itu paginya aku kayak itu pada saat malam itu temanku yang cewek cerita ke salah satu guru, aku langsung didoain dikasih penguatan iman gitu, nggak tahu kenapa ya, sampai besok paginya aku masih kayak yang bener. Akhirnya itu paginya aku ke sana, di belakang pendopo tuh tembok. Nggak ada hutan, nggak ada. Aduh, merinding gitu sih. Itu yang paling epic gitu. Tapi kalau kita wow, what the fuck. Yes. Kalau kita ngomongin, aku kalau paling deket buat experience yang supernatural itu juga pas LKTD. Bukan LKTD. Kampung Syukur. Kelas 10. Itu aku tempatnya kayak sama sih. Itu di yang iya. Yang di belakangnya V itu kan. Iya. Yeah. Oh, enggak apa-apa ya. Oke deh. Pokoknya aku tinggal di situ. Buat apa aku ngomong VV? Ya. Aku kira lupa gitu, aku bantu selesai. Pokoknya aku tinggal di situ sama teman-teman, kan camping kan itu anggapannya. Satu tenda itu ada 5 orang enggak salah. Iya. Satu tenda 5 orang. Sesek banget cuy, panas. Tendanya itu yang kayak tenda rumah-rumah itu tutup itu kan remang-remang gitu. Tahu. Nah, ada beberapa cerita kan. Kamu tahu yang gini. Ini kalau yang ini bukan ceritaku ya. Ini ada cerita orang tapi aku ceritain lagi. Pokoknya ini temannya Cici kok enggak salah. Pokoknya intinya pada suatu malam lagi tidur nih. Berempat ternyata. Yang mereka ini cowok ini berempat. Tidur lah mereka. Pas tidur itu kan tendanya kan rada kayak gini kan, melengkung kan. Terus iya, ada yang kayak tahu. jiri-jiri gini. Iya, kan. ada. Jadi pada suatu malam itu ada temennya itu belum tidur. Terus yang lain udah pada tidur semua. Tiba-tiba ada suara. Yang satu tidur. Yang satunya lagi tidur. Yang satu lagi juga tidur. Aduh. Yang satunya lagi pura-pura tidur. Astaga. Langsung dan tutup mata tuh, tau gak sih? Langsung tidur. Kok didekte ya agaknya? Loh, didekte siapa nih, guru? Gak ada. Jadi itu suaranya. Jadi kan jendela kan ada apa? Kok ada korden kan? Ada kodenya. Di atasnya korden ada suara. Astaga. Wow, that's late. Kayak kan ada suara di atasnya korden itu ngomong. Gitu. Satunya pura-pura tidur. Itu temennya bukan. Itu temen temenmu. Ada temennya temenku atau siapa ya? Oke. Wah gitu cuy. Wow. Itu yang ngedikte atau siapa tuh? Aduh. Tapi gitu loh. Kalau experience gue ya. Tapi memang yang bertiga tuh sudah tidur beneran. Udah tidur beneran. Terus yang satu nggak tidur. Oh shit. Baik banget sih. Kalau aku ya, aku kapan itu posisi tidurku itu aku di samping. Aku di samping deketnya kordennya itu. Jadi aku deket pintu keluarnya gitu loh. Kan adem tuh. Yeah. Nah, jadi kan aku kan di situ nggak ada jam dan. Jadi kan temanku ada yang tidur sama pakai jam. Terus aku lihat dong jamnya. Oh, jam 3 nggak bisa tidur. Udah tidur terus kebangun jam 3 pagi. Nggak bisa. Tahu nggak sih? Jam 3 pagi. Itu luar rumput kan. Rumput kalau orang jalan kan ada Serak ya. Pasti bunyi lah. Iya kan? Kamu tau gak sih? Aku pas bangun jam 3 kan ngeliatin jam, oh ya jam 3. Terus aku tidur lagi kan. Adem tuh. Jam 3 dingin banget ya. Iya. Anginnya gitu. Bayangin jam 3 pagi ada suara. Stop. Depan tenda. Oh. Aku Gak ada kaki. Bener suara. Kalau misalkan rumput bikin suara sama angin kan gitu doang. Yeah. Dan itu berhenti di depan. Jadi kayak anggapannya kamu jalan tapi kamu stop di depan tendaku. Persis depan tendaku sedangkan aku ngadep ke luar. Wah, Which is buat ventilasi udara tuh. itu Aku membelakangi itu langsung karena aku ketakutannya shit. Nah, langsung kayak aduh. Ya gimana ya kayak maksudnya stop di depan, bener-bener stop depan. Tapi nggak ada jejak kaki manusia nggak ada. Cuma suara. Kalau misalnya orang bener-bener jalan buat ngecek atau enggak yang guru kita yang ngecek itu. Kalau misalnya ngecek kan paling cuma lanjut terus kan kayak yang ngecek semua tendaku itu tengah loh. Kalau tendaku di pojok ya paling dia stop karena dia ya udah aku capek aku duduk dulu ya make sense lah. Tendaku di tengah.
Oke. Kan gak mungkin orang-orang tiba-tiba duduk di tenda tengah depan, apalagi depan tendaku. Mau reuni kali, reuni dekte. Bang minta makan dong bang kan. Ya makanya mau dekte lagi biar itu kejadian terulang. Yang satu bentar nih anak namanya siapa sih? Kok yang paling pojok belum tidur gitu. Gila sih. Jangan sampai didite ulang, saya tidak mau. Kamu mengingatkan aku akan satu kejadian lain. Dan itu pada saat LKTD juga. Beda tempat karena beda tahun. Yang tadi aku diliatin goyang-goyang itu pas aku jadi panitia. Ini pas aku masih jadi peserta. Jadi pada situ aku peserta di ya daerah-daerah situlah kayak Tretes mesti situ masih daerah situ. Pandaan, Malang gitu-gitulah. Itu kita LKTD di situ, izin ke toilet. Pada saat itu toilet itu jajar-jajar banyak gitu loh. Tapi yang pada kayak ketutup semua gitu loh. Kayak yang nyala tuh cuman kayak 3 bilik gitu. Nah, pada saat itu aku ngelihat toilet yang kosong, yang nyala gitu ya, kosong itu ada 3. Dan pada saat itu aku cuman berdua kan ke toilet sama temanku satu. Ini gini, toiletnya jajar-jajar, yang 3 nyala tuh gini, nyala, mati semua. Jadi yang ada tuh cuma 3 gitu loh. Nyala, mati, nyala, udah mati. Sini udah mati semua. Aku pas itu cuman berdua sama temanku mau ke toilet. Pas aku tuh masuknya tuh di kan gini ya, nyala, mati, nyala. Aku tuh masuknya di nyala yang kedua. Dan pada situ aku pipis di sebelah kiriku udah dari lampunya nyala, dari suara suara orang masuk, suara bahkan maaf ya, suara kencing, terus suara bersihin pakai gayung itu tuh ada semua. Jadi kayak bener-bener paket komplit, ada orang pasti. Iya, gitu pasti ya? ada orang. Pasti temen kan kita cuma berdua. Pasti temenku yang satu tuh ya di situ gitu loh. Kayak bahkan aku sampai kalau nggak salah aku sampai kayak ngobrol deh. Bukan ngobrol, kayak ngomong gitu loh. Oh, kayak sudah selesai gitu kan. Pas aku masih pipis gitu, ya itu kayak bener-bener yang semua suara yang terekam tuh dari kamar mandi yang situ gitu loh, yang nyala pertama. Kayak suara gitu. Starter pack ada orang pasti gitu ya. Nah, pas aku pada saat itu udah duluan keluar duluan, dan ternyata temanku itu keluar dari nyala yang keempat. Iya, jadi kayak kan nyala, mati, nyala. Nah, dia tuh masuknya tuh ternyata di nyala ke terakhir. Paling pojok itu, bukan yang di situ. Terus yang di kiri gua tadi siapa gitu. Itu udah semuanya ada, dari inget banget suara kencing, suara jebur, terus keluar suara ada lampu, pintu digrek itu ada semua. Tapi pas aku tungguin lah kok keluarnya dari yang sini, kenapa? Terus yang di sini siapa? Dani di depan. Nah, berarti situ yang kenapa? Kok keluarnya dari sini bang? Kenapa nggak dari sini aja gitu loh? Ini siapa? Iya makanya. Terus ya udah pas dibuka gitu kering. Nggak ada. Kan dicek gitu udah nggak ada. Kosong. Kering. Kosong. Shit. Itu sih. Jangan-jangan kau pakai headset. Waduh. Headsetnya kebalik. Oh, left or right. Ya mungkin ya. Left or right kebalik. Aku ngerekamnya dari sana. Kok yang di sini. Nah, iya, itu headsetnya kebalik. Mungkin ya, kemungkinan, tapi ya. Tapi gila sih. Itu sih. Bisa tiba-tiba kering gitu. Fuck. Padahal udah ada suara gitu ya. Yes, gitu. Itu salah banyak mungkin ya, salah banyak dari cerita pada saat SMA gitu. Tapi ya gimana ya, kayak tapi those things are memorable gitu loh. Maksudnya apa ya? Kayak hal-hal ini tuh udah mungkin di Indo juga udah biasa gak sih? Maksudnya kayak everyone has their own experience. Kita tumbuh ditakut-takuti. Ya, ngomongin tumbuh kan? takut-takutin nih ya. Iya. Aku pernah dulu setiap kali di toilet tuh, ceceku. Oh, selalu gitu ya. Itu sampai lo tau gak sih posisi kencing terus kayak sampai keluar landasan gitu. Langsung balik anjing kayak setan gitu kayak pas masih kecil ya. Iya, soalnya sering digarain itu udah kayak kaget kan, apa coba suara gitu kayak abang lu bau bangsat nih, sorry C, maksudnya gitu loh. Tapi kan kaget terus kayak ya itulah pokoknya ya kita udah anggapannya dari kecil udah bukan terlatih sih, maksudnya udah
kasih tau lah kayak scared the real world, pasti ada dunia lain di dunia ini gitu. Tapi aku bersyukurnya kan ya aku tumbuh di keluarga Jawa yang gimana ya? Sama sekali tidak percaya setan tapi masih memegang tradisi. Ngerti kan kayak ada tradisi Jawa malam Yang satu harus suro respect. apa ya mandiin keris apa tuh sampai gimana ya sampai kakekku apa tuh masih kayak memegang tradisi itu ya kita ngelihatnya dari budayanya bukan dari mistisnya gitu loh ya kan Jadi kayak budaya untuk Iya, membersihkan itu. ya kayak ya kepercayaannya orang Jawa Yang gitu. penting nggak disrespect aja ya kan. Heeh. Jadi ya itu kayak bersyukurnya aku tumbuh di keluarga yang sangat Respectful. sangat respect terhadap tradisi tapi nggak percaya sama sekali nih sama setan. Kayak aku bisa bilang papaku tuh orang terberani di hidupku sih. Oh ya? Bener-bener sama sekali nggak percaya yang namanya kayak semua tuh bisa dijelaskan dengan ilmiah. Kenapa ada suara ini, kenapa ada kejadian ini tuh bisa dengan runtutnya menjelaskan. Jadi kayak oh oke. Jadi Biasanya kayak, contoh. Ini pintu ketutup? Nggak, itu angin. kayak pada saat itu salah satu cerita papaku jaga ponakan. Iya. Jadi pada saat itu ponakannya papaku ada yang sakit dan jadwal jaganya tuh kebetulan papaku. Pada saat itu malam jam berapa ya? Jam 3. Ya malam dini hari gitu, papaku sendiri, jaganya sendiri kayak ya memang di ruangan tapi sendiri cuman sama yang sakit itu doang. Ada yang teriak cewek. Tolong. Nggak kenceng banget, teriak. Wah, kenceng banget, kenceng yang sekenceng-kencengnya. Tapi pas buka pintu kan dicari kan. Kenapa nih kok ada yang teriak? Pas dibuka pintu ternyata yang denger teriakan itu nggak cuma papa aku. Kayak ada beberapa. Semua. Iya, ada beberapa orang yang denger juga. Oh, berarti kemungkinan yang teriak emang manusia gitu loh, sakit atau gimana nggak tahu. Tapi bener-bener teriakannya tuh satu lorong gitu loh. Wah, Karena nggak mungkin gitu ya. Agak ya Ya mungkin sih mungkin, tapi kayak apa coba jam iya 3 pagi? apa manusia apa yang sekuat itu gitu loh bisa teriak Tulus sampai dong manusia kuat. apa? Tulus dong manusia kuat. Terima kasih kepada Nicholas yang sudah membuat episode ini terlihat agak humoris gitu ya. Walaupun kita mengangkat horror experience tapi memang loh kayak Nggak, soalnya gini. Candaan-candaannya tuh ini bikin ngakak gitu Oh, loh. kebiasaan soalnya dari dulu kalau misalnya ada cerita serem itu, jujur aja, aku cerita serem ini suka. Kadang-kadang aku harus ada explanationnya gitu, Iya, harus iya. diperpanjangkan biar aku nggak takut. Atau ya tuh melemparkan jokes-jokes yang memang lucu gitu loh. Oke, ya maaf lah. Maaf ya guys. mungkin Kalau ada cerita-cerita lain dari ini. nggak ada sih kayak itu tuh. Ya mungkin sekian dari Iya. episode 5 kali ini guys ya. Yang- Episode horror experience tapi ditambah taste of receh goblok-goblok ya. Seram-seram agak ngakak gitu ya. Seram-seram tolol. Oke. Yes. Jadi kayaknya sekian dari episode 5. Oke. So thank you guys for watching. Oh, bisa juga kalian cek Oppo Yo Guys di banyak platform, di YouTube, Spotify atau misalnya ada kayak engagement bukan engagement kayak misalnya mau interaktif bisa juga lewat Instagram, ya Yes, kan? kayak misalnya kita bakal ngadain telonim dan lain-lain. Oh, Kalian bisa iya, check out telonim. check out itu banget. So, Oke. so thank you guys for watching this video and bye-bye. Bye. This is DNJK, Dani. Nick. Ciao. Tangannya atas terus.